Oke, kali ini saya ingin menjelaskan tentang biaya bangun rumah atau renovasi yang ada di Properti 99. Kenapa ini sangat penting untuk dijelaskan? Karena banyak sekali miskomunikasi yang terjadi antara marketing dan klien pada saat membahas harga ini, sehingga saya harus membuat video tersendiri untuk menjelaskan kepada klien supaya para klien bisa paham tentang harga yang ada di Properti 99 dan asal mula pembentukannya itu dari mana. Nah, jadi banyak yang klien tuh tanya gini, klien banyak yang bertanya pada tim kami tentang, Mas, Pak, harga per meternya berapa? Nah, pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh klien kepada tim kami tanpa klien menyebutkan spek, tanpa klien menyebutkan desainnya, tanpa klien menyebutkan tinggi bangunan dan semacamnya. Tanpa menyebutkan itu semua, klien tanya kepada tim kami harga per meternya berapa. Nah, otomatis tim kami menggunakan harga acuan 3 juta per meter persegi untuk menjelaskan kepada klien. Nah, sebelumnya kita harus tahu asal mula harga 3 juta ini dari mana, supaya Bapak Ibu paham kenapa kok tim marketing mengatakan harga 3 juta ini. Jadi ada sejarah tentang harga ini. Saat ini 3 juta, mungkin next 1 tahun ke depan jadi 3,5, next tahun depannya menjadi 4 juta. Itu asal mulanya dari mana? Jadi sejak tahun 2000 atau 2005 lah, ada tipe bangunan yang masuk ke Indonesia yang disebut tipe modern. Nah, tipe modern ini berkembang lagi. Ada tipe minimalis, ada tipe Skandinavian, ada kontemporer, ada industrial, dan semacamnya. Nah, rata-rata bangunan-bangunan ini memiliki ciri-ciri yang sama, kebanyakan ya, memiliki ciri-ciri yang sama atau kebutuhan bahan yang sama. Sehingga, karena banyak sekali yang menggunakan tipe ini, akhirnya teman arsitek dan teman sipil jika ditanya harga, mereka akan menggunakan patokan yang ada di spek bangunan-bangunan ini sebagai acuan penentuan harga. Disinilah harga flat muncul. Kalau 1 lantai 3 juta, kalau 2 lantai 3,5, kalau 3 lantai 4 juta. Inilah asal mula harga ini muncul kayak gitu. Nah, lalu apakah bisa harga itu naik atau turun? Tentu saja bisa. Jadi begini Bapak dan Ibu, jika desain bangunan Bapak dan Ibu bukan tipe-tipe ini, otomatis akan menyesuaikan gitu. Atau ingin naik kelas lebih mahal lagi, ya tentu saja bisa gitu loh. Lebih murah tentu saja juga bisa. Jadi harga itu bisa naik atau turun menyesuaikan satu spek bangunan. Nah, spek bangunan ini tergantung desain ya. Nah, jadi spek bangunan yang Bapak dan Ibu minta seperti apa dan desainnya seperti apa, itu akan mempengaruhi harga. Jadi nggak harus berpatokan dengan 3 juta itu tadi. Kita membuat bangunan dengan harga, saya besarin ya, 2 juta itu bisa, 1,7 bisa, 2,5 ya apalagi. Cuman kita tetap akan membuat acuan 3 juta sebagai patokan, karena ini adalah harga yang paling banyak diminati gitu. saat ini
gitu. Karena speknya yang paling banyak dicari itu saat ini. Mungkin lebih tepatnya bukan spek ya, lebih tepatnya adalah paling banyak dipakai untuk perumahan saat ini. Ini harga ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat perumahan-perumahan baru, itu mereka pakai acuan harga ini gitu. Nah, harga ini bisa naik dan turun tergantung bangunan dan desain. Kedua, tergantung lebih tepat model bangunan. Nah, model bangunan itu ada bangunan itu lebarnya cuman 4 meter. Ada pula bangunan yang lebarnya 10 meter. Nah, bangunan yang lebarnya 4 meter, dia akan membutuhkan fondasi yang lebih kecil daripada yang 10 meter. Nah, jika yang 10 meter ini menggunakan tiang di tengahnya, otomatis ada penyangga, dimana untuk lantai 2 itu akan ditompang. Tapi kalau nggak ada penyangganya, maka ini akan full 10 meter. Nah, ini akan menyebabkan fondasinya besar sekali. Fondasi bangunannya sangat besar, dan ini akan membuat lebih mahal pula, kayak gitu. Inilah model bangunan yang perlu didiskusikan. Ketika spek bangunan, desain. 3. Finishing. Nah, finishing bangunan ini penting ya. Contoh menggunakan keramik biasa, atau hanya lantai semen, atau menggunakan marmer. Nah, itu kan harganya beda-beda. Dengan harga beda-beda itu, maka harganya juga akan beda-beda pula. Harga di sini akan beda pula. Nah, gitu. Nah, Bapak dan Ibu ingin menggunakan harga yang mana nih? Kayak gitu. Menggunakan finishing yang mana? Itu tentu akan menentukan harga. Jadi harga itu yang menentukan itu bukan kita, yang menentukan adalah selera klien. Cuman kita menggunakan 3 juta itu adalah sebagai patokan harga yang paling banyak diminati saat ini. Jika yang Bapak dan Ibu minati bukan yang harga 3 juta, ya otomatis berubah. Oleh karena itu penting untuk dilakukan survei gitu. Survei ini untuk membahas lebih lanjut perencanaan pembangunan Bapak dan Ibu, kayak gitu. Jadi seumpama teman-teman marketing bilang harganya 180 juta untuk pembangunannya, nanti setelah survei tim sipil bisa aja, karena dengan spek yang Bapak Ibu minta, harganya jadi 120 juta, bisa juga jadi 300 juta, tergantung spek yang Bapak dan Ibu minta, kayak gitu. Dan itu akan dijelaskan secara detail nanti, kayak gitu. Bisa lebih rendah lagi, bisa. Kemarin ada klien itu dari 180 juta jadi 75 juta. Ini otomatis tergantung dengan spek ya. Kita nggak ngomong dengan spek yang sama, ini bisa dengan spek yang berbeda. Mas, nanti kalau spek yang beda nanti nggak baru dibangun rusak. Nah, di sini perlu ya untuk kita tekankan, yang kita bahas adalah spek, bukan kekokohan. Jadi kalau kekokohan ini nomor 1 ya, ini adalah nomor 1, ini wajib untuk kita laksanakan. Kalau kekokohan, yang beda adalah spek dan desain. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir bangunan ini cepat rusak atau enggak, kita tidak akan bermain di sisi itu. Yang kita bermain adalah spek dan desainnya, kayak gitu. Nah, itulah pentingnya dilakukan survei untuk mengetahui selera Bapak dan Ibu semuanya. Nah, berikutnya pada survei yang kita ketahui adalah keadaan tanah. Keadaan tanah ini akan sangat berpengaruh pada pondasi nantinya, sehingga apabila membutuhkan pondasi lebih besar, maka harganya pun lebih mahal. Tapi jika tanahnya itu tanah yang keras, tanah yang kuat, otomatis pondasinya bisa lebih kecil, dan itu akan jauh meminimalisir pembangunan. Nah, inilah pentingnya survei.
Nah gitu. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh survei adalah akses jalan. Nah, sangat penting untuk kita mengetahui akses jalan menuju lokasi Bapak dan Ibu. Lokasi Bapak dan Ibu yang berada di tengah hutan tentu akan mempengaruhi harga jika bangunan itu dibangun di tengah kota, atau di perkampungan, atau di pinggir kota. Itu akan berbeda. Oleh karena itu penting untuk dilakukan survei. Nah, untuk melakukan ini semua, ini kita harus membuat janjian ketemu, dan ini akan dibantu oleh tim marketing untuk bertemu dengan tim arsitek dan sipil. Jadi kesimpulannya, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir masalah budget pembangunannya. Nggak perlu khawatir, karena kita akan berusaha mewujudkan impian Bapak dan Ibu dengan budget yang sesuai dengan Bapak dan Ibu semuanya. Kayak gitu. Oke, semoga video ini bisa memberi penjelasan kepada Bapak dan Ibu untuk tidak khawatir mengenai budget. Silakan didiskusikan dengan tim sipil dan tim arsitek kami pada saat survei nanti. Dan kami akan memberikan pelayanan yang terbaik, desain terbaik, dan disesuaikan dengan budget Bapak dan Ibu semuanya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.